Panggilan ini kini direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ayam taliwang enak dimakan bareng si dia. Selamat datang kami ucapkan pada Sinkronus Pembatik level 2. Dipersembahkan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Pengembang Teknologi Pembelajaran, dan tentunya Duta Teknologi Kemendibutristek. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat peserta pembatik level 2 implementasi yang berkesempatan belajar bersama secara sinkronus pada hari ini. Perkenalkan, saya Desi Putranasari, Duta Teknologi Kemdibutristek 2023 Provinsi Jawa Tengah sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara hari ini, mari kita sama-sama membukanya dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu peserta pembatik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita para tutor kelas 10 yang terdiri dari Bapak Ibu Pengembang Teknologi Pembelajaran atau PTP. Kita sapa satu persatu ya. Yang pertama ada Bapak Afdel Diputra, PTP Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan. Halo, selamat malam Pak Afdeldi. Selamat malam Bu Desi. Oke, kabar sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Salam untuk semua ya. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian yang kedua ada Ibu Reta Triafrini. Beliau merupakan PTP Dikbud Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selamat malam Ibu Reta. Selamat malam Mbak Indah. Perkenalkan saya Reta. Oke, terima kasih Bu Reta. Kemudian yang ketiga ada Ibu Rini Pepa dari Pengembang Teknologi Pembelajaran BBKP Jawa Barat. Selamat malam Ibu Rini. Halo, selamat malam Mbak Desi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu ada tutor juga dari Duta Teknologi. Di sini setelah hadir bersama kita ada Bu Minarti dari Duta Teknologi Papua. Halo Bu Minarti. Halo, selamat malam. Halo Bu Minarti. Kemudian ada Bu Inggit dari Duta Teknologi Kalimantan Selatan. Halo Ibu Inggit. Halo, selamat malam. Kemudian ada Ibu Haris Dayani, Duta Teknologi Sumatera Utara. Halo Ibu Haris, sehat Ibu? Sehat Ibu Desi, halo semuanya, salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini sebenarnya ada juga Pak Yokta ya, namun beliau berhalangan hadir karena saat ini sedang sakit. Nah, kita doakan bersama agar beliau lekas sehat ya Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja akan melaksanakan sesi pendalaman materi ya. Nah, Bapak Ibu peserta pembatik level 2 implementasi, tentunya masih ingat ya materi yang kita pelajari di modul 1 kemarin. Nah, tentunya banyak ilmu yang Bapak Ibu dapatkan ya tentunya di level 1 kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama melalui kegiatan sinkronus level 2 implementasi ini. Bapak Ibu nanti akan mempelajari 3 modul, yaitu yang pertama, optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21, penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital, dan pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Nah, ketiga modul tersebut akan dibahas tuntas oleh narasumber dari Duta Teknologi dan juga nanti akan ada penguatan dari tutor PTP atau Pengembang Teknologi Pembelajaran yang tentunya akan menambah pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran guna menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid di kelas. Nah, namun sebelum mulai pemaparan materi oleh para narasumber, nanti kami ingatkan akan ada sesi tanya jawab melalui Google Chat di kelas 10 yang bisa Bapak Ibu dapatkan tautannya jika belum bergabung melalui info peserta laman pembatik.kemdikbud.go.id. Nanti tim tutor kelas akan mendampingi Bapak Ibu dalam proses belajar.
Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai pemaparan modul 4, yaitu modul optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21, yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Minarti, Duta Teknologi Provinsi Papua tahun 2018. Assalamualaikum Bu Minarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Salam sehat. Salam sehat Bu Minarti. Kabar sehat Ibu di Papua Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya juga sama ya. Amin amin. Baik Bu Minarti sudah siap untuk memaparkan materinya Ibu? Sudah siap. Oke, silahkan Bu Minarti, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Oke. Izin Bapak Ibu, saya izin share screen untuk memaparkan materi modul 4. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah terlihat Bu Minarti, sudah. Share screen, tinggal share screen Bu Winarti. Ya. Tinggal slideshow. Ya, siap-siap. Oke, Bapak Ibu, untuk saat ini ya saya akan menyampaikan modul 4 tentang optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu peserta pembatik untuk kelas 10, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, Bapak Ibu, kita tahu bersama untuk level 2 ini, sebelumnya saya ucapkan Bapak Ibu sudah masuk ke level 2 ya. Untuk modul 4 yang akan kita pelajari sama-sama tentang optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat ya, untuk dari program Merdeka Belajar ya, yang pertama meluncurkan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital dalam menghadapi era society 5.0. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam proses belajar mengajar. Melalui program ini ya, Bapak Ibu guru diharapkan mampu mempersiapkan, melaksanakan, mengelola dan mengevaluasi pembelajaran digital sesuai dengan keadaan dan kebutuhan murid. Guru juga dapat didorong untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan dalam pembelajaran agar lebih kreatif, inovatif, menyenangkan, dan bagi siswa. Untuk pemanfaatan teknologi digital di kurikulum Merdeka ini diharapkan dapat membantu guru dalam menumbuhkan kemerdekaan dan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran, serta dapat mempersiapkan Bapak Ibu untuk menghadapi tantangan society 5.0. Apakah slide saya sudah berpindah, Bapak Ibu? Belum, Ibu Minarti. Mohon maaf, ya. Slide-nya masih ada di halaman pertama ya, Ibu. Ya, siap. Sebentar ya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, untuk sinyalnya masih delay. Untuk yang pertama ya, untuk kegiatan belajar 1 ya, Bapak Ibu, kita belajar tentang kerangka TPACK dalam pembelajaran digital. Kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, untuk TPACK sendiri menggabungkan antara pengetahuan tentang materi atau konten, cara mengajar, pedagogik, dan teknologi ya, sehingga menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik. Mari kita perhatikan ya dari sini ya Bapak Ibu, dari gambar yang kita lihat TPACK dari framework-nya ya, secara maaf, ya belum share screen nggih? Oh iya, siap.
Izin saya ulangi. Apakah sudah kelihatan? Sudah Ibu, sudah. Ini sudah Ya. ada di slide yang keempat. Ya, oke. Untuk tadi saya ulangi kembali ya, untuk kerangka TPACK dalam pembelajaran digital, Bapak Ibu bisa lihat ya, dari TPACK sendiri itu mengenai tentang materi konten, kemudian cara mengajar atau pedagogik dan teknologi, sehingga menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik. Bapak Ibu bisa melihat dari sini ya, Bapak Ibu ada diagram yang beririsan ya. Kemudian ini adalah framework dari TPACK. Kemudian Bapak Ibu ketika ada kerangka TPACK dalam pembelajaran digital ya, implementasinya dalam pembelajaran digital, Bapak Ibu bisa melihat contohnya dari penerapan TPACK dalam pembelajaran PPKN. Ini Bapak Ibu merupakan salah satu contoh penerapan TPACK dengan menggunakan Google Classroom ya, Bapak Ibu. Di sini ada guru ya. Guru yang pertama, peran guru itu harus mampu menyesuaikan teknologi dengan kegiatan pembelajaran ya, kemudian mengintegrasikan teknologi secara tepat, memiliki pemahaman yang baik tentunya ya dalam memadukan aspek teknologi, pedagogik dan pengetahuan. Kemudian ada juga sarananya ya Bapak Ibu ya yang saling timbal balik, tentunya ada sarananya yang berupa seperti ada Android atau laptop, kemudian ada Google Classroom, ada proyektor, kemudian ada bahan ajar digital yang sudah disiapkan, dan tentunya juga yang paling tidak kalah mendukung adalah akses internet ya Bapak Ibu. Kemudian ada murid ya, murid sebagai yang kita ajar seperti itu ya, di mana murid melakukan kegiatannya diantaranya mendapatkan pengalaman, keterampilan pada abad 21 dan hasil belajar mereka meningkat, kemudian mampu belajar secara mandiri dan berinteraksi dengan guru maupun teman lain. Tentunya dalam prosesnya ya Bapak Ibu, kita mengharapkan ada sistem pengetahuan kelas digital yang bervariasi dan menyenangkan dalam penyampaian sesuai dengan kodrat zaman seperti itu. Tentunya ya, guru harus mempertimbangkan strategi apa yang akan digunakan dalam pembelajaran maupun teknologi agar hasil pembelajaran murid lebih maksimal. Capaian ini akan berdampak pada aspek pengetahuan ya, pengetahuan yang kemudian ada emosional dan dari sikap murid seperti itu. Mohon maaf, saya izin stop share dulu. Sinyalnya delay ya Bapak Ibu, mohon maaf saya izin ulangi untuk share kembali. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat Ibu. Ya, oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk kegiatan belajar 2. Yang mana kita harus mempersiapkan pembelajaran digital, di mana pembelajaran digital itu pada hakikatnya adalah proses pembelajaran yang melibatkan penggunaan antara teknologi digital secara inovatif, secara proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan sebutan e-learning. Pemanfaatan media digital dapat digunakan dengan
dengan dalam proses pembelajaran, terlebih lagi pembelajaran yang berdiferensi, menuntut guru untuk memberikan fasilitas media pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bersama ya, mempersiapkan pembelajaran digital yang berdiferensi itu tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan secara individu setiap saat atau setiap waktu. Di mana guru dapat diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar dan penerapan pembelajaran berdiferensi memiliki 3 strategi, yaitu diferensi konten, ya, muatannya adalah konten apa yang diajarkan dari guru kepada siswa, kemudian diferensi proses, yaitu proses yang mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari, kemudian diferensi produk, yaitu hasil pekerjaan siswa dengan mempelajari materi pembelajaran. Kemudian ada beberapa fungsi utama dari Google Doc, ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa menggunakan Google Doc untuk evaluasi. Biasanya kita pakai untuk evaluasi apa saja ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Google Doc juga bisa dimanfaatkan untuk asesmen awal dari proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian fungsi dari Google Doc selanjutnya adalah tujuan, sasaran, dan aktivitas dari pembelajaran bisa terlewati. Kemudian ada juga untuk unsur pendukung dari Google Doc itu sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk melaksanakan dan pengelolaan pembelajaran digital, kita bisa memanfaatkan pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan ya produktivitas aktivitas pembelajaran. Jika guru menggunakan dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digital dengan moda daring, luring maupun campuran dan menguasai lingkungan pembelajaran akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan. Ya, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah mengevaluasi pembelajaran digital. Ya, ada beberapa evaluasi pembelajaran digital, ada 4 ya, berdasarkan jenis-jenis evaluasi pembelajarannya. Yang pertama berdasarkan tujuan, ada yang kedua ada berdasarkan lingkup kegiatan belajar, yang ketiga berdasarkan sasaran, yang keempat berdasarkan objek dan subjek. Berdasarkan tujuan, ada beberapa poin yang Bapak Ibu harus ketahui. Yang pertama ada diagnostik, kemudian ada selektif, ada penempatan, formatif, dan sumatif. Ini berdasarkan tujuannya ya Bapak Ibu. Kemudian berdasarkan lingkup kegiatan belajar ada 3 poin, yaitu program pembelajarannya, kemudian yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga hasil pembelajaran. Berdasarkan sasaran ya, kita bisa melihat ya jenis evaluasinya, konteks, kemudian input, proses, hasil atau produk, kemudian outcome atau lulusan. Berdasarkan objek atau subjek ya, kita bisa lihat ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah objek atau input, yang kedua objek diantaranya input, transformasi, dan output. Yang kedua subjek, di mana ada subjek yang internal maupun eksternal. Kita tiba ke kegiatan pembelajaran 3.
Bapak Ibu bisa melihat ya, ini ada contoh-contoh video pembelajaran digital ya. Bapak Ibu bisa mencermati contoh-contoh video pembelajaran digital implementasi kurikulum Merdeka di bawah ini ya. Ini adalah contoh dari praktek asesmen yang menyenangkan berbasis TIK yang adaptif ya. Ini praktek baik dari Bapak Abdul Rahman SPD dari SD Negeri 11 Balikpapan Tengah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengaksesnya ya di sini di halaman di link YouTube-nya ya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa melihat sama-sama. Kemudian ada video pembelajaran digital dengan judul Smart Laga ya, strategi pembangunan pembelajaran tanpa internet dan dari Lembah Telaga Puncak ya, Bapak Ibu. Kita bisa melihat bersama strategi pembelajaran tanpa internet dan dari Lembah Telaga Puncak oleh Pak Irfan Widya Saputra ya. Di sini saya izin nanti Bapak Ibu bisa melihat sama-sama di YouTube. Kemudian yang ketiga ada contoh dari apresiasi guru tahun 2023, ada praktek baik pembelajaran ya. Bapak Ibu juga bisa melihat ya, di sini ada pembelajaran berdiferensi dengan metode no baper oleh Bu Puji Lestari ya. Videonya juga dapat diakses di link YouTube ya. Ibu Minarti? Ya. Mohon maaf, slide-nya belum berubah, Ibu. Bisa, slide-nya belum berubah. Coba share screen lagi ya. Ya, izin mohon maaf ya, Bu Desi dan Bapak Ibu yang lainnya. Ini sinyal di Papua kelihatannya belum sedikit bersahabat ya. Saya ulangi kembali. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Ibu. Oke. Siap. Oke, saya ulangi. Tadi praktek baik dari Bu Puji Lestari ya, dengan pembelajaran berdiferensi dengan metode no baper. Izin ini mau salah satu diputar saja ya, coba untuk yang pembelajaran berdiferensi oleh Bu Puji Lestari. Semoga bisa ini ya, bisa terputar. Oke. Ibu, nanti setelah pemutaran video mungkin cuplikannya saja karena mengingatkan waktu sudah hampir habis Ibu, 3 menit lagi ya Bu Minarti. Oh siap. Saya skip. Izin saya skip saja ya. Iya Ibu. Ya. Bu Minarti, di layar saya belum berubah, Ibu, itu tampilannya. Oh, siap. Oke. Oke. Izin mohon maaf. Perlu dibantu setting. Oke, untuk ini video praktek baiknya yang terakhir mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, karena
dengan terbatasnya waktu juga ya Bu Desi ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat kita bagikan bersama di link chat seperti itu ya Bu Desi ya. Betul. Oke, izin saya share screen untuk yang terakhir ya, untuk modul 4 ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Terlihat Bu Minarti. Ya, oke. Bentar ya. Ini ternyata adalah slide terakhir ya Bapak Ibu. Untuk modul 4 dari tim penyusun modul ada 3, yaitu Bu Nufis Melodiana, kemudian Pak Ferry, dan Pak Arif Darmawan. Terima kasih atas perhatiannya untuk modul 4 ya, dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu peserta pembatik di level 2, terutama untuk kelas 10 ya, bisa menerima informasi dengan baik ya. Kemudian selamat Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya, selamat untuk Bapak Ibu karena sudah masuk di level 2. Waktu saya kembalikan kepada Bu Desi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Minarti, luar biasa ya pemaparan dari Ibu Minarti. Tadi ada modul 4 yang disampaikan ya Ibu. Boleh dong Bapak Ibu kita kasih reaksinya di kolom chat YouTube untuk pemaparan dari Ibu Minarti tadi. Nah, jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam belajar di modul 4 ini, mari kita berdiskusi bersama Bapak Ibu di Google Chat-nya ya. Baik Bapak Ibu, untuk narasumber yang kedua, ini tidak kalah hebatnya ini. Kita sambut ada Bu Haris Dayani. Beliau merupakan Duta Teknologi Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Halo Bu Haris. Halo Bu Desi, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Suaranya jelas dan Ibu Haris cantik sekali malam ini ya. Oke, Ibu Haris. Ibu Haris sehat ya Ibu Haris ya? Sehat Bu Desi. Alhamdulillah. Baiklah Bu Haris, sudah siap untuk memaparkan materi di modul 5 ini Ibu? Baik, siap. Oke, kita persilahkan Bu Haris untuk menyampaikan materi di modul 5, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Silahkan Bu Haris. Terima kasih Bu Desi. Ya, selamat, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu para peserta pembatik level 2 yang telah masuk ya ke babak selanjutnya di level 2. Hari ini saya akan memaparkan modul 5, izin share screen ya. Mohon dicek apakah tampilannya sudah nampak. Oke, bagaimana Bu Desi, sudah tampil slide saya? Sudah tampil dengan jelas Ibu, silahkan. Baik, di modul 5 ini ya Bapak Ibu semua, adapun judulnya penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Ya, di modul 5 ini Bapak Ibu harus mencapai tujuan pembelajaran, yaitu berupa mendeskripsikan pemanfaatan fitur baik itu di platform Merdeka Mengajar, Rumah Belajar, maupun fitur sumber belajar digital lainnya seperti website www.buku.kemdikbud.go.id ataupun pemanfaatan dengan menggunakan TikTok atau IG Live. Kemudian Bapak Ibu diharapkan mampu menerapkan model pembelajaran project based learning, pembelajaran berbasis game atau game based learning, kemudian discovery inquiry learning, dan mampu menerapkan juga model pembelajaran problem based learning, begitu juga dengan learning station. Mari kita masuk kepada kegiatan belajar yang pertama, yaitu pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Masih ingat tidak Bapak Ibu tentang sumber belajar digital pada level 1, yaitu level literasi, khususnya di modul 1. Mari kita buka kembali modul yang di level 1,
kita bahas apa itu sumber belajar. Ya, sumber belajar merupakan materi pembelajaran dalam format digital, bisa berupa video, aplikasi, situs web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian, mengapa sumber belajar penting? Bapak Ibu bisa memperkaya pembelajaran, kemudian meningkatkan motivasi murid. Tidak hanya itu, dapat memfasilitasi pembelajaran secara mandiri dan juga menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Lalu, bagaimana contoh sumber belajar digitalnya? Ya, ada platform teknologi dari Kemendikbudristek ya Bapak Ibu. Itu bisa Bapak Ibu lihat platform Merdeka Mengajar dan juga Rumah Belajar. Atau sumber belajar digital lainnya yaitu di website buku.kemdikbud.go.id maupun TikTok atau Instagram Live. Nah, masuk kita yang pertama, bagaimana memanfaatkan PMM dalam pembelajaran. Kita mengetahui PMM merupakan platform yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. PMM juga menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta minat peserta didik. Fitur-fitur unggulan di PMM itu ada beragam ya Bapak Ibu. Yang pertama ada ide praktik yang merupakan sumber inspirasi untuk strategi, metode, dan sumber belajar inovatif. Yang kedua, asesmen murid, yaitu alat untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan memetakan kebutuhan belajar mereka. Ada juga fitur CP atau ATP. CP itu merupakan capaian pembelajaran yang merupakan panduan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Ada juga perangkat ajar, di mana diberikan kemudahan bagi kita dalam menyusun modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Jadi Bapak Ibu bisa melihat referensi modul ajar dari berbagai guru yang ada di Indonesia ini bisa di ATM ya. Kemudian ada bukti karya maupun video pembelajaran. Kemudian bagaimana contoh penerapannya? Jadi di sini ada berupa ilustrasi Bapak Ibu, di mana ada seorang guru yang bernama Ibu Yadi itu, dia merupakan guru bahasa Inggris. Beliau berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur PMM. Apa saja? Yang pertama, beliau langkah-langkahnya itu mengidentifikasi masalah. Beliau melakukan survei lalu menemukan bahwa siswanya kurang termotivasi karena kesulitan memahami materi pelajarannya. Kemudian beliau membuka platform Merdeka Mengajar dan mencari solusi dengan melihat fitur ide praktik. Di situ beliau bisa mendapatkan inspirasi strategi pembelajaran yang lebih menarik dari berbagai guru yang ada di Indonesia. Setelah beliau mendapatkan solusi dari ide praktik, kemudian beliau melakukan asesmen dengan menggunakan fitur asesmen murid untuk melihat tingkat pemahaman siswa dan selanjutnya dengan merancang pembelajaran yang sesuai terhadap hasil asesmen yang diperoleh. Beliau merancang pembelajaran juga menggunakan fitur yang ada di PMM, yaitu fitur CP, ATP, dan perangkat ajar. Sehingga beliau bisa menyusun modul ajar versi yang sesuai dengan kebutuhan murid di kelasnya. Dan tidak lupa juga, beliau melaksanakan pembelajaran secara aktif menggunakan fitur bukti karya dan video pembelajaran untuk mendorong siswanya belajar secara aktif dan kolaboratif. Tidak lupa di akhir pembelajaran, beliau menggunakan juga asesmen murid yang ada di PMM untuk mengevaluasi hasil belajarnya. Sudah dapatkan gambarannya Bapak Ibu bagaimana menerapkan PMM di kelas? Lalu kita lanjut kepada fitur selanjutnya yaitu rumah belajar. Bagaimana kita memanfaatkannya di kelas kita? Mari kita kenalan dulu kembali. Portal rumah belajar itu merupakan platform pembelajaran online Kemendikbudristek yang menyediakan beragam sumber belajar digital berkualitas yang bisa diakses oleh
para siswa, guru, bahkan masyarakat umum. Apa sih fitur unggulan portal rumah belajar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran? Ya, ada sumber belajar, di mana sumber belajar menyediakan berbagai konten menarik dan mudah diakses seperti game edukasi, Lab Maya, video pembelajaran, audio, animasi, bahkan artikel. Ada juga fitur lainnya namun sedang dalam masa pengembangan supaya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Bagaimana contoh penerapannya? Nah, di sini ada ilustrasi seorang guru bernama Pak Haris. Beliau merupakan guru kelas 4 SD. Beliau tinggal di lingkungan perkotaan dan kendala yang dihadapi yaitu tantangan mengajarkan materi dengan topik bagian tubuh tumbuhan. Kenapa? Karena beliau memiliki keterbatasan lingkungan. Kita tahulah ya bagaimana situasi di perkotaan. Lalu beliau menemukan solusi kreatif melalui portal rumah belajar. Apa yang dia temukan, Bapak tersebut pemanfaatannya, beliau mencari sumber belajar digital yang beragam. Yang tersedia ada dokumen, artikel, infografis, dan gambar anatomi, bahkan video pembelajaran interaktif, juga Lab Maya, dan game edukasi. Kemudian beliau membuat pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menayangkan video animasi untuk menjelaskan materi tentang tubuh tumbuhan dan melakukan eksperimen virtual dengan Lab Maya dan game edukasi di akhir pembelajaran sebagai tahapan evaluasi terhadap hasil belajar. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah para siswa lebih antusias dan tertarik pada materi pelajaran tersebut. Pemahaman siswa juga semakin meningkat melalui visualisasi dan praktek langsung. Tidak hanya itu, pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif dengan pendekatan yang interaktif dan variatif. Bagaimana Bapak Ibu? Sudahkah mencoba? Kami tunggu ya hasil praktik baiknya dengan pemanfaatan portal rumah belajar. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber belajar lainnya. Di sini kami mengangkat sumber belajar lainnya itu adalah website dari Kemendikbud yaitu buku.kemdikbud.go.id. Apa sih isi website ini? Website ini ibarat perpustakaan digital dengan koleksi buku pendidikan yang lengkap. Manfaatnya Bapak Ibu lebih mudah mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Juga mengurangi ketergantungan penggunaan buku cetak. Pembelajaran lebih interaktif dengan fitur multimedia. Kemudian kita semua tahu bahwa tren media sosial itu sangat up to date saat ini ya. Di mana-mana bukan hanya guru tetapi murid juga menggunakan media sosial. Jadi bisa kita pakai Bapak Ibu sumber belajar yang ada di media sosial. Apa yang bisa kita gunakan? Kita bisa menggunakan TikTok Live dan Instagram Live. Di sini para pendidik dan ahli juga bisa berbagi pengetahuan. Fitur live chat memungkinkan juga untuk kegiatan diskusi yang interaktif dan partisipatif. Apa manfaat live streaming? Ya, kita bisa melakukan sarana diskusi dan tanya jawab yang menarik. Alternatif kelas tatap muka pada kondisi tertentu. Bagaimana contoh penerapannya? Di sini ada seorang guru lagi ya Bapak Ibu, bernama Bu Nada. Beliau adalah guru kelas tapi sedang mengajarkan pelajaran seni budaya. Jadi beliau menggunakan buku digital dari website buku.kemdikbud.go.id sebagai sumber belajar tambahan. Beliau juga memilih materi tentang musik tradisional daerah untuk kelas 4 SD. Fokus pembelajaran yaitu pengenalan pada alat musik angklung, gamelan, dan sasando. Di pelaksanaan pembelajaran, di hari pertama, Bu Nada menampilkan gambar alat musik dari buku digital melalui infokus dan proyektor. Kemudian beliau menjelaskan jenis alat musik tradisional dari berbagai daerah.
Contoh musik dari buku digital diputar untuk memperkaya pengalaman belajar. Kemudian di hari kedua, beliau mengadakan live streaming via Instagram dengan musisi tradisional dari Jawa Tengah. Musisi memperkenalkan bahwa angklung tersebut dan memainkan beberapa lagu tradisional. Tidak hanya itu, terjadi juga sesi tanya jawab interaktif yang diadakan untuk meningkatkan partisipasi murid. Jadi Bapak Ibu, kalau keterbatasan media ajar jangan takut. Kita bisa menggunakan sumber-sumber belajar digital seperti contoh ilustrasi ini ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah mulai paham ya? Pasti lebih semangat nanti mengerjakan modul 5 terutama kegiatan belajar 1. Sekarang kita masuk di kegiatan belajar 2, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Kita tahu bahwa tujuan pendidikan yakni menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Salah satunya yaitu dengan mengakomodir pembelajaran mereka dengan menerapkan model-model pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar digital. Di sini pada modul 5KB2 akan ada 4 model pembelajaran. Yang pertama game-based learning, discovery inquiry learning, problem-based learning, dan station learning. Jadi di sini coba Bapak Ibu bayangkan ada seorang guru bernama Pak Kavi. Dia mengajar materi energi alternatif penghasil listrik di kelasnya. Beliau merasa pembelajaran yang dilakukan pada materi ini di tahun sebelumnya kurang menarik bagi murid. Ya, jadi dia, Pak Kavi ini memanfaatkan fitur ide praktik, video inspirasi, dan bukti karya pada PMM untuk mencari inspirasi pembelajaran yang akan dilakukan. Tidak hanya itu, beliau juga memutuskan untuk melakukan beberapa hal dalam pembelajarannya sebagai berikut. Saat mengajar, Pak Kavi akan mengawali kegiatan pelajaran dengan menampilkan alat bantu visual seperti video yang didapat dari media sosial maupun fitur yang ada di portal Rumah Belajar sebagai materi untuk menstimulus pemahaman awal para murid. Kemudian melakukan tanya jawab untuk mengetahui respon murid terhadap materi stimulus yang diberikan dan mengidentifikasi sesuai tujuan pembelajaran. Kemudian memberi kebebasan kepada murid untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber sebagai bahan referensi. Selanjutnya, para murid akan mengolah data yang telah ditemukan dan menyampaikan hasil pekerjaannya. Kegiatan akhir yaitu membuat kesimpulan bersama. Tahapan ini masuk ke model pembelajaran yang mana ya Bapak Ibu? Mari kita simak satu persatu penjelasannya. Nah, pada model ini diawali dengan project based learning. Project based learning ini merupakan model pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta menitik beratkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan produk hasil dari proyek yang dilakukan. Bagaimana sintaks dari PJBL ini? Yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa memfasilitasi murid dengan memberikan pertanyaan pemantik, dilanjutkan dengan merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek bersama murid beserta pengelolaannya. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa menyusun jadwal pendampingan untuk kegiatan yang telah dirancang di tahap kedua. Yang keempat, mari lakukan pemantauan atau monitoring untuk memfasilitasi para murid dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu bisa memfasilitasi murid untuk menyusun laporan dan mempresentasikan serta mempublikasikan hasil karya yang telah dibuat para murid. Dan yang terakhir, sintaks yang keenam, jangan lupa untuk melakukan evaluasi di proses pembelajaran untuk
refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyeknya. Lalu bagaimana pemanfaatan sumber belajar digital pada PJBL ini? Itu bisa kita gunakan di tahapan yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Bapak Ibu bisa memberikan contoh kasus dengan menayangkan gambar atau video tentang permasalahan kehidupan sehari-hari. Video maupun gambar bisa didapatkan dari media sosial. Kemudian, menentukan pertanyaan mendasar, di mana juga Bapak Ibu bisa menggalinya melalui video atau gambar yang didapat dari media sosial. Dan yang terakhir itu bisa diterapkan sumber belajar digital ketika melakukan penilaian hasil. Ya, sebagai sarana presentasi dan publikasi, Bapak Ibu juga bisa menyediakan sumber belajar digital dengan media sosial. Kita masuk ke model pembelajaran yang kedua, yaitu game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan, di mana model pembelajaran ini menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Jadi gamenya itu memang fokus untuk topik-topik pembelajaran yang akan kita bawakan ya Bapak Ibu. Nah, sintaksnya seperti apa? Yang pertama, silakan Bapak Ibu memilih permainan yang sesuai dengan topik atau bahan ajarnya yang telah disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang dirancang. Kemudian yang kedua, jelaskanlah terkait permainan, alurnya, tujuannya, dan tantangan yang akan diselesaikan oleh para murid. Yang ketiga, para murid juga harus dijelaskan bagaimana peraturan permainan supaya para murid itu bisa berkreasi dan mengekspresikan dirinya dalam bermain. Tahap yang keempat, bermain game. Murid bermain game menggunakan platform yang sudah ditentukan sebelumnya. Begitu juga harus ditetapkan waktunya, limit waktu, serta jadwal bermain. Kemudian silakan merangkum pengetahuan di sintaks yang kelima, di mana murid diajak untuk merangkum pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang didapat dari game yang telah dimainkan. Dan yang terakhir, sintaksnya, silakan melakukan refleksi dari hasil rangkuman dengan menghubungkan topik materi yang sedang dipelajari. Bagaimana pemanfaatan sumber belajar digital pada model ini? Ya, pemanfaatannya bisa ketika Bapak Ibu memilih jenis permainan sesuai topik dan bermain game. Bagaimana Bapak Ibu, kita lanjut ya ke model pembelajaran yang ketiga, yaitu Discovery Inquiry Learning. Discovery Inquiry Learning merupakan proses belajar yang berpusat pada murid, di mana murid-murid harus mengerahkan seluruh pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan solusi dalam masalah melalui proses penelitian. Sintaksnya bagaimana? Nah, yang pertama kita melakukan stimulus. Guru diajak untuk memulai kegiatan pembelajaran dengan aktivitas belajar yang mengarahkan pada persiapan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah. Permasalahan yang dipilih harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis oleh para murid. Kemudian yang ketiga, kita sebagai guru harus mengajak murid dan memberi kesempatan kepada mereka untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidak hipotesisnya. Yang keempat, pengolahan data. Silakan Bapak Ibu juga melakukan pembimbingan pada murid untuk melakukan pengolahan dan penafsiran data. Yang kelima, verification atau pembuktian. Murid diajak melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidak hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif yang disesuaikan juga dengan contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalization. Para murid harus mampu membuat kesimpulan dan generalisasi berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari guru dan murid lainnya.
Lalu pemanfaatan sumber belajar digitalnya di mana? Ya, itu bisa dilakukan di tahap stimulus atau pemberi rangsangan. Kemudian ketika pengumpulan data, informasi dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital ya Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini ada tampilannya ya. Nah, lanjut kita ke problem based learning. Ini adalah model yang keempat, di mana para murid atau kita bisa menggunakan pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta mendapatkan konsep atau inti materi dari mata pelajaran. Bagaimana sintaksnya? Yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Jadi kita guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, dan memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang tersebut. Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, serta untuk mendapatkan penjelasan permasalahan yang tadi. Yang keempat, silakan melakukan pengembangan dan menyajikan hasil karya. Ya, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model dengan tugas kelompoknya. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana gunanya untuk melihat penyelidikan mereka dalam proses-proses itu harus direfleksikan dan dievaluasi sudah sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran. Ya, ini sumber belajar digital itu bisa digunakan ketika tahapan orientasi siswa kepada masalah itu dengan menayangkan video, melakukan pembimbingan penyelidikan individual maupun kelompok, serta pengembangan dan menyajikan hasil karya. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan ya sumber belajar digital. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran learning station. Learning station ini model pembelajaran di mana sekelompok kecil murid bergerak melalui banyak pusat pembelajaran atau stasiun yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dengan memasukkan kebutuhan siswa, minat, dan gaya belajar. Jadi ini model pembelajaran yang mendukung diferensiasi instruction ya Bapak Ibu. Sintaksnya yang pertama, Bapak Ibu bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah stasiunnya. Kemudian memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun 1, 2, 3, 4. Jadi ini tahapannya dari mulai kesiapan belajar murid dengan menyediakan misalnya soal-soal yang beragam atau materi dari tahap dasar sampai yang tahap mampunya ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ringkasan kegiatan, guru mengajak refleksi murid serta menyimpulkan pengetahuan baru yang perlu diketahui murid. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian. Silakan para guru melakukan penilaian dengan menggunakan lembar observasi guru terhadap siswanya selama periode station atau lembar kerja sebagai hasil penilaian. Ya, Bapak Ibu, untuk contoh lebih lengkapnya, praktik baiknya, jangan lupa untuk mengeksplor modul 5. Di situ telah ditambahkan bagaimana praktik baik berupa videonya. Jadi jangan lupa atau di skip menontonnya ya Bapak Ibu. Jadi lebih paham alurnya, tidak hanya sintaksnya ataupun ilustrasi, namun Bapak Ibu bisa melihat praktek nyatanya di dalam pembelajaran di kelas. Ya, ini ya Bapak Ibu, sehingga penerapan model pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran digital yang tepat dapat menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran serta menghadirkan pembelajaran itu lebih interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Ya, saya rasa pemaparan saya di modul 5 ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan atau
ada yang mau di-sharingkan bisa melalui Google Chat ya Bapak Ibu. Nah ini kami para tim penyusun modul dengan saya sendiri, kemudian Pak Muhammad Saifuddin beserta pengkaji modul Bu Aisri Nurhayati. Iya, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Desi. Silakan Ibu Desi. Oke, terima kasih Bu Haris. Luar biasa ini pemaparan dari Bu Haris terkait dengan modul 5 ya Bapak Ibu. Semoga menginspirasi materi yang disampaikan ini dan semoga membantu dan memudahkan Bapak Ibu dalam kegiatan belajar dalam modul 5 ini. Terima kasih sekali lagi Bu Haris untuk berbaginya yang luar biasa. Boleh Bapak Ibu kita berikan reaction untuk Ibu Haris yang luar biasa tadi dalam memaparkan modul 5. Nah, jika Bapak Ibu ini masih mengalami kesulitan dalam belajar modul 5, bisa disampaikan pertanyaan Bapak Ibu di Google Chat ya. Nanti akan dibantu jawab oleh para tutor di kelas 10. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengundang tutor yang ketiga, yaitu Ibu Inggit Megasari, Duta Teknologi 2019 dari Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, Bu Inggit, halo Bu Inggit. Ya, halo. Oke, Ibu Inggit sudah siap Ibu Inggit? Baik, sudah siap. Nah, oke Bapak Ibu, di sini Bu Inggit akan menyampaikan materi modul 6 yaitu pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Bagaimana mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran? Nah, dan seperti apa pengelolaan kelas yang berpusat pada murid yang berbasis TIK itu? Semuanya akan terjawab nanti melalui pemaparan materi modul 6 ini. Kepada Bu Inggit, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Silakan Bu Inggit. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin perkenalkan, saya Inggit Megasari. Ingin memaparkan di modul 6 tentang pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Sebagai pengantarnya, selamat kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang sudah lulus di level 2 tahun 2024. Kali ini saya akan memberikan paparan tentang modul 6 yang nanti bisa Bapak Ibu simak kembali, diulang-ulang kembali melalui membuka modul ataupun membuka YouTube-nya. Jadi ada beberapa KB untuk materi yang pertama yaitu lingkungan belajar dalam pembelajaran. Dengan lingkungan belajar dalam pembelajaran, tujuan belajarnya adalah setelah mempelajari dan melakukan aktivitas belajar pada materi 1, peserta pembatik diharapkan mampu memahami lingkungan belajar, memahami LMS untuk pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian lingkungan belajar, menjelaskan lingkungan belajar secara luring dan daring, menjelaskan pengertian blended learning, menjelaskan pengertian hybrid learning, learning management system atau LMS, kemudian menerapkan contoh LMS dalam pembelajaran. Oke, satu persatu kita bahas. Yang pertama, mengenal lingkungan belajar. Wah, ini kayak suling-jar ya, survei lingkungan belajar. Tapi Bapak Ibu benar-benar di pembatik ini memang ilmunya itu fresh gitu ya, yang tidak disangka-sangka di sini sesuai dengan keadaan kita di sekolahan. Kalau siswa kita ada survei lingkungan belajar, paling tidak Bapak Ibu gurunya harus mengenal dulu deh lingkungan belajar itu yang seperti apa. Jadi lingkungan belajar itu berperan penting dalam proses pendidikan yang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif yang akan membantu peserta didik dalam belajar, mengubah perilaku, mencapai prestasi yang baik, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, gimana sih kalau lingkungan belajar yang luring atau luar jaringan? Jadi kalau pembelajaran di luar jaringan itu tentunya tidak memerlukan internet, berlangsung melalui interaksi tatap muka. Dan ini yang sangat sering-sering kita lakukan, kita hadir membersamai siswa-siswa kita. Ternyata sih ada kekurangan dan kelebihan ya. Ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kalau kelebihannya
lingkungan belajar luring adalah kontrol kelas secara langsung, kemudian umpan balik secara langsung, keterlibatan, konteks sosial yang kaya, terbuka, dan akan praktik langsung. Jadi Bapak Ibu mau praktek, it's okay banget ya, langsung praktek ke sana. Kekurangan lingkungan belajarnya, biaya tinggi untuk fasilitas, ya, karena memang sarplasnya kan memang harus ada, gitu. Kemudian keterbatasan akses sumber belajar, keterbatasan dalam fleksibilitas waktu dan tempat, interaksi terbatas dalam lingkup kelas. Lingkungan belajar daring. Kalau belajar daring atau dalam jaringan, ya ini kayak kita sekarang ini daring ya, ini belajar daring. Jadi kita tatap mukanya harus ada dukungan konektivitas atau jaringan internet dan platform teknologi yang mendukung. Kelebihannya tanpa membutuhkan kehadiran fisik, nih saya nih ada hai Bu Desi gitu ya, ya gini-gini aja, hai Ibu Minarti gitu, nggak ada membutuhkan kehadiran fisik. Kemudian mendorong kemandirian dan interaksi jarak jauh, sumber belajar berlimpah, dan TIK yang intensif. Bisa ngambil dari mana-mana kan ya. Penilaian dan evaluasi dapat lebih efisien secara digital. Ternyata daring pun ada kekurangannya. Yang pertama, terhambat apabila ada kendala internet dan perangkat. Kedua, kurang bimbingan langsung dari guru untuk mengarahkan. Kemudian sulit memantau perkembangan karakter dan perilaku. Karena memang kita wajah aja kayak gini kan. Kita sulit memantau nih perkembangan atau karakter perilaku di kelas gitu. Kemudian kendalanya saat fasilitasi, saat pembelajaran praktikum. Jadi waktu praktikum kita ini kayak full gini aja kan praktikum karena memang tidak ada kehadiran fisik tadi. Jadi untuk pembelajaran praktikum itu pasti akan terkendala. Nah, keduanya itu bisa digabung, namanya blended learning ya. Model ini menggabungkan 3 komponen utama yaitu pembelajaran dalam jaringan, kemudian luar jaringan atau tatap muka, dan pembelajaran mandiri. Jadi ketiganya digabung. Tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi waktu belajar secara tatap muka di kelas. Gitu. Kalau hybrid gimana? Nah, hybrid learning menggunakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pengajaran di ruang kelas nyata seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Jadi di kelas gitu ya, ada di kelas tetapi anak-anaknya pegang ini ya, pegang perangkat gitu ya, pegang perangkat. Pada pembelajaran hybrid, guru menyampaikan materi secara bersamaan dengan 2 format, yaitu secara daring dan luring. Oke, saya contohkan tuh kayak gini. Gurunya di depan dengan menggunakan laptop beliau, kemudian ada tampilan layar, tapi siswa yang duduk itu membawa Chromebook atau membawa perangkat yang digunakan dengan menggunakan tatap muka. Kalau misalnya mau share screen bisa kelihatan. Jadi memang fisiknya ada dan dari antara guru bersama siswanya juga sama-sama saling tatap maya. Nah, 5 kunci utama dalam penerapan hybrid learning itu live event, langsung, ya, sinkronis atau bersamaan. Self-paced learning, mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri, peserta didik dapat menentukan kecepatan belajarnya. Kolaborasi juga bisa. Kemudian asesmen, pendidik meracik kombinasi jenis asesmen daring dan luring yang fleksibel dan dapat diakses leluasa. Performance support materials, pendidik dan sekolah memastikan sumber daya belajar sesuai dengan standar dan mudah diakses. Baik, lanjut kita ke LMS. Jadi perlu Bapak Ibu peserta ketahui tentang LMS itu apa. Jadi LMS itu Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran. Ya, platform yang berbasis teknologi yang memungkinkan pembelajaran daring yang sangat fleksibel dan sangat mudah diakses oleh peserta. Fiturnya pasti ya user friendly,
kemudian pendaftarannya daring, ada kelas daringnya, gampang, ada kuis, tugas, dan ujiannya daring juga, ada ruang diskusi, dan pastinya ada fitur laporan. Nah, pasti dong ya, yang daring ataupun luring aja ada kelemahan dan kelebihan, LMS pun punya kekurangan dan kelebihan. Nah, bagi peserta pembatik 2024, LMS sudah jadi solusi teknologi yang inovatif, betul atau tidak? Kemarin waktu pendaftaran maupun mau masuk ke halaman pembatik itu kan juga ada LMS. Kemudian apa sih kelebihannya? Alternatif pembelajaran dan dapat diinovasikan dengan metode lain. Sebentar. Oke, mohon maaf, ada sedikit kendala tadi. Kekurangan LMS yaitu memerlukan kuota atau data. Jadi kalau tidak ada kuota data atau akses internet, pasti LMS-nya tidak bisa dibuka ya. Kemudian konektivitas jaringan dan server yang harus memadai dan stabil. Kemudian membutuhkan perangkat untuk mengakses LMS yang memadai. Kurang dapat menerapkan interaksi langsung dalam kelas. Lebih sulit memantau perilaku dan karakter siswa. Kemudian penggunaan LMS perlu keahlian khusus yang perlu dilatihkan. Nah, apa saja contoh aplikasi LMS? Contohnya itu banyak sekali. LMS memungkinkan pembuatan dan pengolahan materi pembelajaran berbasis web, serta pengelolaan kegiatan pembelajaran dan hasilnya. LMS sering dijuluki sebagai platform e-learning atau sistem manajemen konten pembelajaran atau learning content management system, LCMS. Nah, beberapa contoh LMS itu yang sangat populer seperti Moodle, Schoology, Canvas, Dokeos, Tutor, Google Classroom, dan Microsoft Teams. Oke, kita bahas satu persatu. Ini ada Google Classroom. Pasti tentunya nih, Bapak Ibu Guru sudah sangat familiar dengan Google Classroom karena Bapak dan Ibu Guru kan punya akun belajar.id ya yang sudah kita terima, sudah kita gunakan dengan baik. Nah, di sini dengan akun Belajar ID memberikan akses mudah ke layanan pembelajaran berbasis elektronik termasuk Google Classroom ini ya. Jadi yang difasilitasi oleh Google Classroom itu bisa memanajemen kelas antara pendidik dan peserta didik. Nah, informasi terbarunya bahwa Google Classroom dengan domain Belajar ID nanti kalau misalnya siswanya itu di luar domain Belajar ID tidak akan diterima gitu ya. Jadi otomatis kalau Google Classroom-nya Bapak Ibu gurunya pakai Belajar ID Classroom-nya, maka siswanya juga pun wajib pakai Belajar ID. Oke, Google Classroom menjadi salah satu solusi terbaik untuk pengelolaan kelas daring karena kegunaannya dapat dipahami gitu ya. Kemudian interaksinya gampang gitu ya. Kemudian untuk mendukung pemahaman dan keterampilan penggunaan Google Classroom, peserta pembatik 2024 disarankan untuk menonton video webinar yang telah disediakan. Ini dia Google Classroom-nya. Sudah disediakan videonya kecanggihan pemanfaatan Google Classroom dan Google Lens di jenjang SMP. Selanjutnya adalah Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini adalah aplikasi kolaborasi yang mendukung lingkungan kerja hybrid dan membantu pendidik mengatur kelas dengan efisien. Jadi, kalau tadi Google Classroom berarti dari Google, kalau Microsoft Teams dari Microsoft.
Fiturnya banyak ya, hampir sama seperti konferensi video, obrolan, dan berbagi file gitu. Juga ini interaksinya sama antara pendidik dan peserta didik. Di sini juga integrasi TIK di Microsoft Teams memungkinkan kurikulum yang lebih fleksibel dan interaktif. Fitur tambahan seperti OneNote dan Forms membantu membuat materi pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ada juga videonya, tutorial cara membuat kelas mata pelajaran di Microsoft Teams. Selanjutnya LMS Moodle ya. Moodle singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment adalah sebuah perangkat lunak e-learning yang berbasis situs web digunakan dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Moodle merupakan sebuah platform open source yang dirancang khusus untuk pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sama ya, dalam hal pengelolaan kelas, Moodle juga nih menyediakan fitur-fitur seperti pengaturan tugas, penjadwalan, sistem penilaian. Ini hampir mirip gitu ya, hampir mirip. Nah, kalau contoh penggunaan platform Moodle secara luring yang sekarang digunakan adalah pada awan penggerak. Ini dia Moodle. Kemudian Canvas. Canvas adalah sebuah LMS yang terkenal dan inovatif yang digunakan di bidang pendidikan untuk mengelola dan menyampaikan pembelajaran melalui platform daring. Dengan reputasi antarmuka yang mudah dipahami dan beragam fitur yang canggih, Canvas memfasilitasi pendidik dalam membuat dan mengatur kursus online dengan simpel, termasuk mengunggah materi, menetapkan tugas, dan mengelola interaksi antara pendidik dan peserta didik. Ini contohnya Canvas ya. Oke, siap. KB1 sudah selesai, kita lanjut ke KB2. Pengelolaan kelas, interintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Lingkungan belajar dalam pembelajaran dengan tujuan belajar yang pertama menjelaskan pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Memahami, refleksi, dan praktik baik dalam pengelolaan kelas integrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Nah, indikatornya adalah 1. Menjelaskan penerapan pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menyusun refleksi dan praktik baik dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK. Gimana sih pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik? Oke, mari kita bayangkan situasi Ibu Gendis pada komik di samping. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu, kata anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang gerhana bulan ya. Sekarang buka halaman 47. Baca bergiliran ya, mulai dari Ineke. Gerhana bulan adalah peristiwa bla 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 bla. Baik, Ibu jelaskan lagi ya. Begitu anak-anak, ada yang jelas belum? Diam. Anak-anaknya diam. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan mengerjakan soal ya. Iya, Bu. Tiba-tiba langsung ngerjakan soal ya. Setelah siswa pulang, Bu Gendis melakukan refleksi. Loh, kok nilai siswaku hanya segini ya? Sepertinya tadi sudah paham karena waktu ditanyain diam aja. Apa ada cara yang salah dari caraku mengajar ya? Bayangkan ya, jika situasi Bu Gendis pada komik di samping, bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran yang dilakukan Bu Gendis? Kemudian yang kedua, bagaimana menurut Anda solusi untuk permasalahan Bu Gendis? Pernahkah Anda mengalami situasi di atas?
apa yang akan Anda lakukan? Oke, nanti boleh ya kita ngobrol di grup chat gitu ya, atau Bapak Ibu sambil menyimak video ini jadi bisa sambil saling komentar. Nah, berdasarkan Edgar Dale, kerucut pengalaman belajar itu seperti ini, ada cone of learning. Dan kita posisinya itu kalau seperti ini kerucut ya, bahwa Edgar ini menggambarkan beberapa banyak informasi yang dapat diserap dan diingat oleh seorang dalam belajar. Gimana sih ya ada informasi itu biar gampang diserap, biar gampang diingat, itu gimana gitu ya. Kemudian semakin peserta didik mengalami pengalaman belajar secara langsung, maka mereka akan lebih mudah mengingat daripada yang ceramah saja. Berarti dari cone of learning itu kita membacanya bisa dari atas, bisa dari bawah sih. Tapi kalau untuk pengalaman belajar yang langsung, yaitu yang bawah, presentasi atau mengajar yang lain, atau berlatih dengan praktik, kemudian diskusi kelompok, demonstrasi, audiovisual, membaca, kemudian ceramah. Nah, informasi yang diserap dan diingat segitu ya, segitu besarnya. Pembelajaran kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik akan membantu peserta didik dalam pengalaman belajarnya. Selanjutnya ke pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Ahmad di 2024. Pengelolaan kelas merupakan upaya guru untuk mempersiapkan pembelajaran, mulai dari perencanaan, siap apa belum, bahan ajar, siap apa belum, kemudian sarana dan prasarana, melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengelolaan kelas berbasis TIK. Tentu kita ketahui bahwa generasi peserta didik saat ini menggunakan teknologi dalam keseharian mereka. Kita termasuk juga ya. Pengelolaan kelas terintegrasi TIK menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar langsung pada siswa. Pengintegrasian TIK dalam pembelajaran punya tujuan untuk mengembangkan keterampilan TIK itu. Membangun kecakapan, berpikir kritis, melatih kerjasama dan kolaborasi, bahkan memecahkan masalah dan melatih komunikasi efektif. Integrasi TIK dalam pembelajaran membutuhkan kreativitas Anda sebagai pendidik. Bukan seberapa canggih teknologi yang di kelas ya. Bukan saya pakai teknologi apa di kelas. Tapi fokusnya adalah peserta didik aktif nggak sih yang terlibat dalam pembelajaran itu? Ya, teknologi digunakan sebagai jembatan yang bisa menghubungkan perbedaan generasi antara pendidik dan peserta didik dengan memberikan hal yang peserta didik sukai. Mereka akan merasa lebih senang dan nyaman dalam pembelajaran. Nah, beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran terintegrasi TIK. Yang pertama ada resource based learning. Ya, kalau resource based learning itu konsepnya pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan berbagai sumber daya, macam-macam gitu ya. Contohnya nih, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari informasi tentang perubahan iklim dari berbagai sumber. Macam-macam kan sumbernya nih. Kemudian menganalisisnya untuk membuat kesimpulan. Yang kedua case atau PBL atau problem based learning. Kalau konsepnya case atau problem based learning itu pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata ya atau hipotesis untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Contohnya guru memberikan kasus tentang pencemaran lingkungan dan meminta siswa untuk menganalisis penyebab, dampak, dan solusi yang memungkinkan. Yang ketiga, simulasi based learning.
konsep dari simulasi based learning itu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan model atau simulasi untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks atau sulit divisualisasikan. Contoh, guru menggunakan simulasi bisnis untuk membantu siswa memahami konsep supply and demand gitu contohnya. Kemudian yang terakhir, kolaboratif based learning. Kalau kolaboratif based learning itu konsepnya pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan kolaborasi gitu ya. Contohnya guru memberikan kelompok siswa untuk menyelesaikan proyek kelompok tentang perubahan iklim. Oke, lanjut ke pengelolaan kelas dalam implementasi kurikulum Merdeka menurut standar proses. Jadi standar prosesnya di Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Di sini ada tentang perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kemudian penilaian proses pembelajaran. Penggunaan sumber daya TIK dalam pembelajaran itu memerlukan perencanaan yang matang agar pelaksanaan pembelajaran dapat memenuhi standar tersebut. Nah, rencanakan dengan baik nih, rencanakan dengan baik bagaimana sih pengelolaan kelas terintegrasi TIK agar tercipta suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang gitu ya di dalam kelas itu. Jadi siswa lebih aktif di sana. Tipsnya, yang pertama, pendidik perlu mengembangkan kompetensinya terutama dalam pengelolaan kelas dan TIK. Yang kedua, pendidik perlu fleksibel dan siap mengadaptasi perubahan teknologi yang terjadi. Yang ketiga, cobalah melibatkan peserta didik dalam pemilihan dan penggunaan TIK-nya. Ayo mau pakai apa, mau pakai aplikasi apa, tawarkan. Yang keempat, umpan balik, refleksi, dan evaluasi. Nah, ini jangan sampai kelewatan ya. Umpan balik, refleksi, dan evaluasi. Itu wajib dilakukan di setiap proses pembelajaran. Jadi ada evaluasi, misalnya menggunakan aplikasi A dievaluasi, aplikasi B dievaluasi. Yang kelima, kolaborasi dengan rekan guru. Jangan berdiri sendiri. Tolong kolaborasi dengan rekan guru yang lain dan pihak terkait. Dapat membantu kita apabila ada permasalahan dalam penggunaan alat TIK. Kemudian yang terakhir, saling berbagi dengan rekan guru dalam komunitas belajar. Kalau Bapak Ibu sudah mengadakan umpan balik, refleksi, evaluasi itu sudah sering dilakukan pada setiap proses pembelajaran, pada saat Bapak Ibu diminta untuk berbagi di Kombel, maka akan terasa manfaatnya. Langkah-langkah pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, identifikasi dulu situasi awal lingkungan belajar. Kedua, tingkatkan kompetensi profesional penggunaan TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan platform pembelajaran yang sesuai. Gunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau model pembelajaran lain yang memfokuskan pada kolaborasi siswa. Yang 4 model tadi ya. Minta umpan balik siswa atas pembelajaran yang dilakukan, melakukan refleksi dan evaluasi terutama dalam penggunaan TIK dan kolaborasi siswa. Yang terakhir, berikan motivasi dan apresiasi atas kemajuan siswa dalam pembelajaran. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh cerita inspiratif dari seorang pendidik di daerah blank spot. Jadi, tetap diusahakan gitu ya, walaupun di blank spot, bagaimana sih tetap berusaha mengenalkan teknologi kepada siswanya.
Mohon maaf Ibu Inggit, suaranya belum terdengar Ibu. Baik, saya ulang ya, maaf ya. Tadi suaranya belum muncul ternyata. Iya Ibu, suaranya belum muncul tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Irfan Widya Saputra. Saat ini saya bertugas sebagai guru di SD Negeri Talaga Puncak. Di dalam kurikulum Merdeka, salah satu pembelajaran yang harus kita pahami adalah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam belajarnya. Bagaimana saya melakukannya? Mari ikuti saya. Pembelajaran saya mulai dengan menyapa murid dengan perasaan senang dan bahagia, berdoa dan mengabsen siswa. Tidak lupa untuk memotivasi murid agar semangat dengan mengajak mereka ice breaking, menyampaikan persepsi yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan, serta menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ulat melingkar di pagar pundak. Nah, kiri, atas, bawah, Sebelum pembelajaran, sangat penting bagi kita mengetahui kemampuan awal murid dan mengetahui bagaimana profil belajar mereka. Dengan asesmen diagnostik yang telah dilakukan, kita sebagai guru lebih mudah memetakan murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Saya lebih suka mempraktik langsung. Saya lebih suka melihat video. Saya lebih paham dengan video. Saya lebih paham dengan membaca. Saya suka membaca buku. Benang sari disebut juga apa? Sel? Betina, jantan. Jantan, ya. Tuh. Kalau putih? Putih, sel kelamin betina. Nah, sel kelamin betina. Nah, di sini ini sel kelamin jantan, ini sel kelamin betina. Lihat secara langsung apakah sama dengan bagian bunga di video. Coba. Yang 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main games, misalnya Roblox atau Minecraft. Artinya, dia... Oke, jadi Bapak Ibu, yang sudah ditampilkan pakai Smart Laga tadi ya, strategi membangun pembelajaran tanpa internet dari Lembah Telaga Puncak. Internetnya nggak ada gitu ya, internetnya nggak ada. Tapi kadang guru, kadang loh ya, saya bilang kadang nih, ada beberapa guru yang laptop buat apa kalau nggak ada internet? Toh bisa tadi, bisa jadi guru turun mencari spot
dulu spot internet, kemudian mendownload seperti yang dilakukan oleh Pak Irfan tadi, mendownload dulu videonya, lalu dibawa nih ke blank spot gitu ya, kemudian ditampilkan videonya tadi. Jadi memang menonton YouTube kan bisa di-download aja ya kan, di-download aja kemudian dibawa, tidak harus ada internetnya langsung. Nah, pembelajaran seperti tadi contohnya yang bisa membawa bagaimana sih kita bisa berhasil gitu ya, bisa berhasil menjadi teknologi mau dimanapun insya Allah bisa dikenalkan. Oke, refleksi pembelajarannya yang digunakan untuk meninjau secara rinci proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ya, tolong refleksikan. Kemudian jika menurut Harrington, sikap reflektif memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, open minds. Kemudian responsibility, yang kedua, full heartedness. Akses ide, ya Ibu? Enggak, Ibu. Moga-moga dilanjut, Bu. Ya. Ya, maaf. Akses ide pelaksanaan refleksi melalui PMM, bisa nggak sih? Bisa. Ada ide praktik baiknya. Praktik baiknya yang insya Allah saya yakin Bapak Ibu super nih sudah sering membuat praktik baik. Ya, nah apabila ada situasi seperti ini apakah paham? Coba ya. Konten yang tidak relevan. Di YouTube memang banyak sumber belajar, namun terkadang tidak relevan dengan situasi yang saya hadapi di sekolah. Kontennya terlalu panjang, saya menghabiskan banyak waktu untuk mencari inspirasi. Setelah itu masih juga harus menghabiskan waktu untuk menemukan yang saya cari. Ya memang ada sih ya, ada mungkin kita situasi seperti ini. Maka jika di YouTube ada konten yang tidak relevan dan kontennya terlalu panjang, mari Bapak Ibu mencari ide praktik baik di menu bukti karya PMM. Gitu ya. Buka aja tuh PMM-nya, kemudian cari bukti karya. Bapak Ibu mau nyari apa? Praktik baik, cari aja di sana. Kata kuncinya cari. Nah, praktik baik dengan metode STAR yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Di situ ada. Nah, ada referensi jurnal praktik baik dengan menggunakan metode STAR. Dan ini video praktik baik dengan metode STAR. Oke, ini saya skip aja. Jadi dia praktik baik gamifikasi pembelajaran dengan permainan kata. Jadi tentunya Bapak Vindian Jaya ini, beliau menggunakan STAR, situasi sekarang itu gimana, tantangannya apa, aksinya, refleksi hasil baik. Nah, praktik baik ini kemudian diupload ke PMM gitu. Wah, terima kasih semuanya. Jadi tim penyusun modul di modul 6 itu ada Bapak Ardi Nurwijaya, Ibu Valentina Dewi, dan Ibu Tuti Alawiyah. Sekian dari saya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh di Google Chat-nya ya. Saya kembalikan ke Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Inggit atas pemaparan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa kasih reaksinya juga ya di YouTube. Silahkan untuk Bu Inggit tadi yang sudah memaparkan materi yang luar biasa. Tentunya yang disampaikan beliau tadi menambahkan insight baru bagi Bapak Ibu peserta level 2 kelas 10. Nah, Bapak Ibu, dari pemaparan yang disampaikan tadi oleh Bu Minarti, Bu Harisdayani, mohon maaf, kemudian ada Bu Inggit, terkait dengan modul 4, 5, dan 6, tadi saya akan menyampaikan highlight terkait materi tadi ya Bapak Ibu. Melalui aktivitas di level 2 ini, peserta pembatik 2024 diharapkan mampu menunjukkan bagaimana mengimplementasikan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, serta melaksanakan praktik baik pemanfaatan platform teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Saya yakin ada begitu banyak hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait modul 4, 5, dan 6 ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di Google Chat kelas 10. Nanti tim tutor akan membantu untuk menjawabnya melalui diskusi bersama.
Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingatkan terkait daftar hadir sinkronus kelas kami, bagikan di Google Chat kelas ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu isi daftar hadir yang kami bagikan melalui Google Chat di kelas. Nah, selanjutnya kita akan menyimak bersama penguatan materi yang akan disampaikan oleh tutor pengembang teknologi pembelajaran yang diwakilkan oleh Ibu Rini Pepa dari Pengembang Teknologi Pembelajaran Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Baik, dipersilahkan. Halo Ibu Rini. Baik, terima kasih Bu Desi. Suara saya jelas? Jelas sekali Ibu. Oh Silakan. ya, alhamdulillah. Penguatan Baik, dan terima motivasi kasih teman-teman ya atas kesempatannya. Luar biasa Bapak Ibu hebat yang sudah berproses ya sampai level 2 ini. Jadi harapannya Bapak Ibu di level 2 ini juga tadi disampaikan dapat menunjukkan cara menerapkan platform ya TIK secara efektif dalam praktik mengajar. Dan harapannya juga dapat menampilkan praktik terbaik dalam memanfaatkan berbagai platform digital dalam kerangka kurikulum merdeka. Dari paparan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber yang hebat, tadi disampaikan bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Artinya di sini bahwa bagaimana Bapak Ibu dapat memahami ya bagaimana TIK itu dapat dimaksimalkan untuk tujuan pendidikan sesuai dengan kondisi saat ini. Dan yang kedua adalah bagaimana menerapkan model pembelajaran yang berbasis sumber belajar digital. Artinya di sini bagaimana kita memilih strategi pengajaran efektif yang menggabungkan dengan konten digital. Dan terakhir tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Bu Inggit di modul yang terakhir, bagaimana mengelola kelas dengan TIK terintegrasi. Artinya di sini bagaimana teknologi dalam manajemen kelas dengan metodologi pengajaran yang tadi sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu, sejalan dengan hal tersebut bahwa fungsi guru pada hakikatnya pada saat ini adalah tidak hanya sebagai pengajar ya Bapak Ibu, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, salah satunya bagaimana kita bisa memanfaatkan berbagai platform digital untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik ya Bapak Ibu. Nah, dengan platform teknologi yang tadi sudah disampaikan dan sudah disediakan oleh baik oleh pemerintah ataupun secara inovasi Bapak Ibu bisa mencari sendiri, maka harapannya nanti berdampak pada peserta didik siswa ya untuk bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Dan itu akan berdampak pada pembelajaran yang semakin efektif dan menyenangkan. Tetapi pada kenyataannya ya Bapak Ibu bahwa pemanfaatan teknologi juga tentunya membawa tantangan ya Bapak Ibu, seperti diantaranya kesenjangan digital ataupun misalkan jaringan ya Bapak Ibu. Tetapi dengan harapannya ya Bapak Ibu dengan semangat kolaborasi dari Bapak Ibu itu akan meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Nah, dengan demikian harapannya juga itu bagi siswa ya Bapak Ibu, bagi siswa nantinya dapat memiliki akses yang sama ya terhadap teknologi. Nah, satu hal yang sangat penting tadi di akhir juga disampaikan ya bahwa ketika Bapak Ibu menerapkan pengajaran tentunya itu harus berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Sehingga dalam menerapkan strategi atau model pembelajaran atau media pembelajaran atau platform media yang digunakan oleh Bapak Ibu itu sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Sehingga harapannya pembelajaran yang diciptakan itu akan lebih efektif dan menarik. Nah, selamat berproses Bapak Ibu dalam mengimplementasikan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Semoga dengan mengikuti kegiatan pembatik ini, Bapak Ibu semakin termotivasi untuk menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna. Demikian mungkin Bu Desi yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Rini kami ucapkan atas penguatan dan motivasinya yang luar biasa kepada para peserta pembatik level 2 di kelas 10 ini. Dari pemaparan yang beliau sampaikan bisa saya garis bawahi ya Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu guru ini bisa dapat memaksimalkan teknologi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, efektif, dan menyenangkan. Tentunya yang disampaikan beliau ini menjadi pemacu semangat
bagi Bapak Ibu di kelas 10 level 2 implementasi ini, sehingga Bapak Ibu dapat menuntaskan level 2 ini dengan lancar seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih Ibu Rini Pepa atas penguatan dan motivasinya, dan jangan lupa Bapak Ibu jika mengalami kendala atau kesulitan dalam belajar di level 2 ini bisa diskusi di Google Chat yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi terkait daftar hadir, terkait daftar hadir sinkronus sudah kami bagikan di Google Chat. Silahkan Bapak Ibu dapat mengisinya melalui Google Chat kelas ya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, peserta pembatik level 2 implementasi kelas 10, alhamdulillah rangkaian sinkronus hari ini telah terlaksana dengan lancar. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara ya Bapak Ibu. Segala bentuk partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini kami apresiasi sepenuhnya. Mari terus semangat belajar, berbagi, dan berkarya. Mohon diingat Bapak Ibu untuk saluran komunikasi antara peserta dengan tutor kelas hanya ada di Google Chat. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan seoptimal mungkin demi kelancaran proses belajar Bapak Ibu di selama level 2 ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Desi Putranasari selaku moderator, mewakili segenap tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan selama kegiatan. Izin menutup dengan sebuah pantun ya. Indonesia memang penuh pesona, bikin betah dan ingin menetap. Jika ingin belajar level 2 lebih bermakna, diskusi di Google Chat dijamin lebih mantap. Sampai jumpa di sesi sinkronus selanjutnya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.